Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh seseorang yang bernama Vera saat tinggal di sebuah kos yang berada di daerah Jakarta. Bagaimana ceritanya? Tonton dan dengar ceritanya hanya di channel ini. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pada tahun 2014, Vera yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Bandung harus dipindah tugaskan ke Jakarta. Awalnya Vera sedikit keberatan atas keputusan dari perusahaannya tersebut. Tapi setelah beberapa pertimbangan dan mendapatkan izin dari orang tuanya, Vera pun menerima keputusan yang diberikan oleh perusahaannya. Sebenarnya tidak hanya Vera yang dipindah tugaskan. Ada salah satu temannya bernama Novi yang juga ikut dipindah. Dan nantinya mereka akan satu kantor. Singkat cerita, hari Jumat, hari di mana mereka akan berangkat ke Jakarta pun tiba. Mereka berdua menggunakan travel untuk menuju Jakarta. Saat di Jakarta nanti, Vera akan menyewa sebuah kamar kos untuk dia tinggal. Dan Novi akan tinggal di rumah pamannya. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di Jakarta. Tanpa menunggu lama, Novi pun langsung mengajak Vera untuk ke rumah omnya. Karena memang, untuk beberapa hari ke depan, Vera akan tinggal di rumah saudara dari Novi, sampai Vera mendapatkan sebuah tempat kos. Saat sampai, Novi pun memperkenalkan Vera ke Om Bayu, Tante Asri, dan adik sepupunya yang bernama Tony. Di rumah saudaranya itu, ada satu kamar yang memang tidak ditempati, dan kamar itulah yang nanti akan diisi oleh Novi. Singkat cerita, setelah selesai makan malam bersama, Vera, Novi dan Tony pun duduk-duduk di teras depan, sambil bercerita-cerita. Karena memang, Novi dan Tony sudah lama tidak bertemu. Sampai pada saat di mana Vera menanyakan kepada Tony tentang kos yang ada di Jakarta. Di sini Tony menyarankan agar mencari kos yang agak dekat dari kantor tempat Vera dan Novi nanti bekerja. Tony bersedia membantu mencarikan kos untuk Vera, dan mereka berniat mencari keesokan harinya. Karena memang, Vera dan Novi belum begitu hafal dan mungkin belum mengetahui jalan di Jakarta. Pada hari Sabtu, sekitar pukul 9 pagi, mereka bertiga berangkat dengan menggunakan sebuah mobil.
Tujuan pertama mereka adalah kantor tempat Vera dan Novi bekerja nanti. Sampai pukul 2 siang, setelah cukup lama berkeliling-keliling dan menanyakan informasi tentang kos-kosan kepada orang-orang yang berada di jalan, mereka belum menemukan kos-kosan yang kosong. Semua tempat yang mereka kunjungi sudah terisi penuh. Sampai pada saat di mana ada seorang kakek-kakek yang menghampiri mereka dan memberikan informasi tentang sebuah tempat kos-kosan. Ini sebenarnya agak aneh. Bagaimana kakek-kakek tersebut bisa mengetahui kalau mereka sedang mencari sebuah kos-kosan? Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai, benar saja, ada beberapa kamar kosong di kos-kosan tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan penjaga tempat tersebut dan melihat-lihat kondisi serta lingkungan sekitar. Di sini sebenarnya Vera agak sedikit ragu tentang kos-kosannya tersebut. Tapi setelah mengetahui bahwa uang sewa di kos-kosan tersebut terbilang murah, dan Vera sudah merasa tidak enak kepada Tony dan Novi yang sudah direpotkan, Vera pun bersedia menempati kos-kosan tersebut. Singkat cerita, pada hari Minggu, tepatnya jam 12 siang, Vera sudah berada di kosnya tersebut. Awalnya memang tidak ada yang aneh-aneh dari tempat kos tersebut. Vera menempati kamar kos nomor 7. Di sini Vera sempat berkenalan oleh sepasang suami istri yang bernama Mas Anto dan Mbak Dian. Mereka menempati kamar kos nomor 6, tepat di sebelah kanan kamar Vera. Setelah berkenalan, Vera pun kembali masuk ke dalam kamarnya tersebut untuk merapikan baju-baju dan peralatan lainnya. Selepas maghrib, saat Vera sedang asik menonton film dari laptopnya, Vera mendengar seperti ada suara orang yang sedang memukul-mukul dinding kamar. Suara tersebut berasal dari kamar yang ada di sebelah kiri Vera, tepatnya di kamar nomor 8. Tidak lama kemudian, suara tersebut berganti menjadi seperti suara seekor kera. Di sini Vera tidak terlalu memikirkan tentang suara-suara tersebut. Setelah selesai menonton film, Vera pun berniat keluar untuk mencari makan. Ketika keluar dari kamar, saat ingin mengunci pintu kamarnya, Vera melihat ke arah sebelah kanan, tepatnya ke arah kamar nomor 8. Vera melihat kamar tersebut gelap, seperti tidak ada penghuninya. Di sini kembali Vera tidak memikirkan hal tersebut.
Selesai membeli makan, Vera pun langsung kembali ke kosnya. Ketika jarak kurang lebih 20 meteran antara Vera dan kamarnya, Vera melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di depan kamar nomor 8 tersebut. Saat Vera sudah berada tepat di depan kamarnya, Vera menyapa perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut hanya senyum dengan tatapan yang agak kosong. Pada hari Rabu, ketika baru pulang kerja, Vera melihat Mas Anto dan Mbak Dian sedang mengobrol dengan Bang Adi yang menempati kamar kos nomor 11. Tepatnya ada di seberang kamar dari Mas Anto dan Mbak Dian. Mereka mengobrol di depan teras dari kamar Bang Adi. Vera pun menghampiri mereka, lalu Mbak Dian mengajak Vera untuk gabung bersama mereka. Dan Vera pun mengiyakan ajakan dari Mbak Dian tersebut. Saat sedang asik mendengarkan cerita dari Bang Adi, Vera melihat ada seseorang yang mengintip dari balik jendela kamar 8. Seketika Vera teringat akan kejadian beberapa hari lalu, dan menanyakan tentang penghuni kamar nomor 8 tersebut kepada mereka bertiga dengan sedikit berbisik. Mbak Dian, orang yang menempati kamar di sebelahku tidak pernah keluar ya? Terus kok kamarnya selalu gelap ya? Ya iyalah gelap, itu kamar kosong kok, belum ada yang nempatin. Loh, barusan aku lihat ada yang ngintip kok Mbak, dari jendela. Ah, kamu ada-ada aja. Apa aku salah lihat ya? Iya, kamu capek mungkin. Melihat dari gelagat dan wajah dari mereka bertiga, Vera merasa ada yang disembunyikan oleh mereka bertiga. Setelahnya, Vera izin masuk ke dalam kamarnya untuk mandi. Saat sedang mandi, Vera merasa ada seseorang yang sedang berbicara di dalam kamarnya. Vera berpikir kalau itu suara dari Mbak Dian. Dan Vera pun segera menyelesaikan mandinya. Setelah mengenakan pakaian, Vera pun langsung keluar dari kamar mandi. Dan Vera melihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamarnya tersebut. Lalu Vera pun keluar dari kamar untuk menanyakan langsung kepada Mbak Dian. Tapi setelah Vera keluar dari kamar, suasana di luar sudah sepi. Vera berpikir kalau Mbak Dian, Mas Anto dan Bang Adi sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Di sini sebenarnya Vera masih sangat penasaran dengan suara yang jelas-jelas didengarnya pada saat dia sedang mandi.
Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Vera berniat untuk tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Penerangan saat itu hanya dari lampu kamar mandi dan lampu depan kamar saja. Seperti biasa, sebelum tidur, Vera memainkan ponselnya. Saat sudah tertidur pulas, Vera tiba-tiba terbangun. Karena Vera merasakan ada yang mencengkram kedua kakinya. Tepatnya di bagian pergelangan kaki. Vera melihat ke arah jam dinding. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kembali Vera sedikit terkejut. Karena dia merasa baru saja terlelap dari tidurnya. Vera pun segera menyalakan lampu kamarnya. Di sini Vera mencoba untuk tidur kembali. Sekitar pukul 4.30, alarm dari ponsel Vera berbunyi, dan Vera pun bangun dari tidurnya. Vera pun duduk sambil menyandarkan punggungnya di tembok. Seketika Vera terkejut ketika melihat pergelangan kakinya yang berwarna agak kebiruan, seperti memar. Vera langsung teringat kejadian yang sebelumnya dia alami saat sedang tertidur pulas, di mana dia merasa ada sesuatu seperti tangan yang mencengkeram kedua pergelangan kakinya. Saat itu Vera tidak merasakan sakit pada kakinya. Pagi itu Vera melakukan rutinitas seperti biasa, mandi, sholat dan menyiapkan kebutuhannya untuk berangkat ke kantor. Saat di kantor, Vera pun bercerita tentang apa yang dialaminya oleh sahabatnya Novi. Setelah mendengarkan cerita dari Vera, Novi pun menyarankan agar Vera lebih berhati-hati dan perbanyak doa. Hari itu ada beberapa pekerjaan yang harus segera Vera selesaikan dalam beberapa hari. Vera berinisiatif untuk membawa pulang pekerjaannya tersebut dan mengerjakannya di tempat kos. Saat pulang dari kantor, Vera pun mampir ke sebuah minimarket yang berada tidak jauh dari tempat kosnya. Vera membeli beberapa cemilan untuk menemaninya saat mengerjakan pekerjaannya nanti. Dan Vera juga tidak lupa membeli makan agar saat malam, Vera tidak perlu keluar lagi untuk mencari makan. Setelah makan malam, Vera pun membuka laptop untuk mengerjakan tugas kantornya. Dengan teliti Vera mengerjakan tugasnya tersebut. Suasana kos tersebut saat itu sangat sepi. Saat sedang fokus mengerjakan tugasnya, Vera merasa ada yang sedang berjalan bola-balik di luar kamarnya. Karena penasaran, Vera pun mengintip melalui jendela, tapi Vera tidak melihat ada siapa-siapa. Kejadian itu berulang sampai beberapa kali. Sampai pada akhirnya Vera mencoba untuk keluar dari kamar. Saat Vera keluar dan melihat ke arah kanan, tidak ada siapa-siapa. Ketika Vera melihat ke arah kiri,
Vera melihat ada sosok perempuan yang sedang berjalan dan berbelok ke arah kiri. Tepatnya ke arah tempat menjemur pakaian. Vera pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Karena Vera yakin yang dilihatnya itu bukanlah manusia. Karena tubuh dari sosok perempuan tersebut terlihat seperti melayang. Vera pun mencoba menenangkan dirinya. Setelah Vera merasa sedikit agak tenang, Vera pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Karena tidak mau mendengar suara-suara yang membuat konsentrasinya terganggu, Vera pun mendengarkan musik yang ada di laptopnya dengan menggunakan handsfree. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Vera pun masih fokus pada pekerjaannya. Sampai pada saat di mana Vera mendengar ada yang memanggil-manggil namanya di sela-sela lagu yang sedang dia dengarkan. Suara itu sangat jelas. Tidak mau mengalami hal-hal yang aneh lagi, Vera pun menutup laptopnya dan memutuskan untuk tidur. Baru saja akan tidur, Vera merasakan ada sesuatu di dalam lemari pakaiannya. Seperti ada yang menggaruk-garuk lemari kayu tersebut dari dalam. Beberapa saat kemudian, dengan perlahan pintu dari lemari tersebut sedikit terbuka. Dan Vera melihat dari sela-sela pintu lemari tersebut ada sepasang mata yang sedang menatap ke arahnya. Vera menutup sekujur tubuhnya dengan selimut, dan seketika tubuh Vera seperti lemas. Setelah kurang lebih 15 menit berlalu, Vera memberanikan diri untuk melihat ke arah lemari dengan mengintip dari balik selimutnya. Kondisi lemari tersebut sudah seperti semula, dengan pintu yang tertutup. Setelah merasa sudah agak tenang, Vera pun berusaha untuk tidur. Di tidurnya, Vera bermimpi bertemu dengan satu sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut berkata kepada Vera, "Kau harus ikut aku. Kau harus ikut aku." Dan sosok itu lenyap begitu saja. Seketika Vera pun terbangun dari tidurnya. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Saat bangun, Vera merasa agak sedikit sakit pada kedua pergelangan kakinya. Ketika dilihat kedua pergelangan kakinya tersebut makin menghitam. Tapi di sini keadaan Vera masih dapat berjalan. Kemudian Vera bergegas untuk bersiap-siap berangkat ke kantor. Ketika Vera sudah berada di kantor, kembali Vera menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Novi, dan menunjukkan lebam yang ada di kakinya.
Vera juga meminta Novi untuk malam ini menemani tidur di kosnya. Novi menjadi khawatir atas apa yang dialami oleh sahabatnya itu. Dan Novi pun mengiyakan ajakan dari Vera tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sudah berada di tempat kos, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah makan malam, saat sedang duduk-duduk sambil memainkan ponselnya, Novi melihat Vera mengusap-usap pergelangan kakinya. Melihat apa yang dilakukan oleh temannya, Novi pun bertanya kepada Vera. Ver, orang tuamu tahu nggak kamu seperti ini? Enggak, Nov. Aku takut mereka malah jadi kepikiran. Lebih baik kamu cerita, Ver. Setelahnya Vera mengikuti saran dari Novi. Vera pun menghubungi orang tuanya lewat telepon dan menceritakan apa yang sedang dialaminya kepada ayahnya. Selesai menghubungi orang tuanya, Vera mengajak Novi untuk menonton sebuah film yang ada di laptopnya. Memang, Vera memiliki banyak koleksi film yang ada di laptopnya. Kurang lebih sekitar 40 menit film itu diputar. Vera melihat Novi sudah tertidur. Vera pun melanjutkan menonton film tersebut sampai habis. Sekitar jam 11 malam, setelah selesai menonton film, Vera memutuskan untuk tidur. Sebelumnya, dia mematikan lampu yang ada tepat di atasnya. Kecuali lampu kamar mandi yang memang hampir tidak pernah dimatikan. Baru akan memejamkan mata, Vera melihat ada sebuah bayangan dari arah jendela luar yang tertutupi hordeng. Bayangan tersebut jelas seperti seorang wanita. Antara takut dan penasaran, Vera pun mencoba melihat ke arah luar kamar dengan membuka sedikit hordeng yang menutupi jendela. Saat dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat Vera menutup hordeng, bayangan itu muncul kembali. Merasa ada yang tidak beres, Vera pun mencoba untuk membangunkan Novi yang sudah terlelap tidur. Tapi di sini Novi tidak juga bangun dari tidurnya. Vera pun pada akhirnya memaksakan untuk tidur dengan menutup wajahnya dengan sebuah selimut. Beberapa saat kemudian, Vera mendengar seperti ada seseorang yang sedang memainkan air dari dalam kamar mandi. Di sini Vera makin merasa ketakutan, karena setelahnya, pintu dari kamar mandi tersebut terbuka secara perlahan, dan pantulan cahaya lampu dari kamar mandi menerangi kamarnya. Dan benar saja,
ada sosok perempuan yang keluar dari dalam kamar mandi dan berdiri di sudut kamar. Sosok itu pun berkata, "Kau harus ikut aku. Kau harus ikut aku." Saat itu juga Vera kerasukan. Vera berteriak, dan Novi yang berada di sampingnya pun terbangun dari tidurnya. Melihat Vera teriak-teriak, dengan mata melotot, Novi pun menjadi panik. Mendengar teriakan Vera, beberapa penghuni kos pun keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri kamar Vera. Badian pun mencoba mengetuk pintu kamar Vera, dan Novi pun langsung membukakan pintu. Vera kenapa? Gak tahu, Mbak. Beberapa penghuni kos pun membantu memegangi Vera. Saat itu, Novi mencoba menghubungi orang tua Vera menggunakan ponsel Vera. Setelah beberapa kali ditelepon tidak ada jawaban dari orang tua Vera. Beberapa menit kemudian ponsel dari Vera pun berbunyi. Dan ternyata ayah Vera menghubungi kembali ponsel Vera. Di sini Novi menceritakan kejadian yang sedang dialami oleh Vera. Orang tua dari Vera mengatakan kalau malam itu juga mereka akan ke Jakarta. Beberapa saat kemudian, ada salah satu penghuni kos yang bernama Mas Haji. Mas Haji ini mencoba menenangi Vera dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah dibacakan, Vera pun bisa sedikit tenang, dan tertidur seperti orang yang sedang pingsan. Novi sempat kaget ketika melihat lebam yang tadinya ada di pergelangan kaki Vera, kini sudah menyebar hampir menutupi betis. Menjelang subuh, ayah Vera pun sampai, dengan membawa seorang temannya yang bernama Pak Rahmat. Di daerahnya, Pak Rahmat adalah seorang ustadz yang cukup terkenal. Ustadz Rahmat kemudian duduk bersila di samping tubuh Vera sambil memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, Ustadz Rahmat membuka kedua matanya dan berkata, "Kita bawa Vera pulang ke Bandung. Tidak bisa kita selesaikan di sini. Cepat, sebelum terlambat. Ayo, tolong dibantu. Angkat Vera ke dalam mobil." Mas Anto, Bang Adi, Mas Aji dan beberapa penghuni kos lainnya ikut membantu mengangkat tubuh Vera ke dalam mobil. Di sini Novi meminta kepada ayah dari Vera untuk ikut menemani Vera, dan ayah Vera pun mengiyakan. Tidak ada hal yang aneh-aneh saat perjalanan menuju Bandung. Sekitar jam 10 pagi,
Mereka sampai di rumah Ustadz Rahmat. Vera pun dibaringkan di sebuah kamar yang ada di rumah Ustadz Rahmat. Tanpa menunggu lama, Ustadz pun mengeluarkan sebuah tasbih dari dalam kantong celananya dan berkata kepada Novi dan ayah Vera, Bantu doa ya. Kemudian Ustadz Rahmat duduk bersila dan memejamkan matanya. Di depannya sudah ada sebuah baskom yang berisi air. Beberapa menit kemudian, air yang ada di baskom tersebut terlihat seperti berputar. Lama-kelamaan putaran air tersebut menjadi lebih kencang. Sampai pada sekitar 1 jam kemudian, putaran air itu perlahan berhenti. Dan bersamaan dengan itu, Vera pun terbangun. Vera terlihat bingung dan lemas. Di sini, Novi dan ayah Vera menyaksikan sesuatu hal yang aneh. Saat Vera baru tersadar, luka lebam yang ada di kaki Vera, yang pada saat itu sudah sampai di bagian betis, menghilang dengan sendirinya secara perlahan. Setelah dirasa kondisi Vera sudah lebih membaik, ayah Vera pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya tersebut. Ustadz Rahmat menceritakan, kalau Vera ingin dibawa oleh penghuni yang berada di kosnya tersebut. Wujud asli dari sosok tersebut seperti kera, yang menjelma menyerupai wanita. Karena beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kejadian tragis di salah satu kamar kos tersebut, di mana ada seorang wanita yang meninggal karena gantung diri. Tepatnya di kamar yang ada di sebelah kiri kamar Vera, yaitu kamar kos nomor 8. Ustadz Rahmat juga berkata, kalau Vera tidak cepat ditolong, kemungkinan tidak akan bisa diselamatkan. Kemudian Vera pun bercerita, saat Vera tak sadarkan diri, Vera merasa ada di suatu tempat yang sangat gelap. Vera tidak bisa bergerak, karena Vera merasakan kedua kakinya seperti ada yang mencengkram. Tapi Vera tidak bisa melihat sosok yang memegang kakinya tersebut. Sampai pada saat di mana Vera merasakan cengkraman tersebut perlahan terlepas. Dan seketika Vera melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Dan saat itu juga Vera pun sadar. Di sini Vera bertanya kepada Ustadz Rahmat. Om Rahmat, apa Vera harus pindah kos setelah kejadian ini? Tidak usah. Insya Allah sekarang kos kamu sudah aman. Benar, Mat? Ya, iblis itu sudah saya ikat di suatu tempat. Jangan khawatir. Insya Allah aman. Singkat cerita, Vera dan Novi pun kembali ke Jakarta pada Minggu pagi, dengan diantar oleh ayah Vera.
Sesampainya di tempat kos, Badian langsung menghampiri Vera dan menanyakan kondisi Vera. Vera pun menceritakan dengan singkat apa yang sudah dialaminya. Tidak lama kemudian, ayah Vera pun pamit untuk kembali ke Bandung. Novi yang masih agak sedikit khawatir tentang apa yang sudah dialami Vera pun, pada saat itu menginap untuk beberapa hari di tempat kos Vera. Setelah kejadian itu, tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi di tempat kos tersebut, terutama di kamar Vera. Vera menempati kamar kos tersebut lebih dari 2 tahun. Vera kembali ke Bandung setelah diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaannya. Sekian dulu cerita horor dari saya ini. Sampai berjumpa lagi pada cerita horor selanjutnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.